SOS Jabatan Kepala Distrik Kokoda Utara. Jadi perlu saya jelaskan, wilayah Kokoda Utara ini sangat sulit dijangkau. Hanya satu saja jalur yang bisa dijangkau, yaitu lewat laut. Kalau lewat darat juga jauh, tapi putar lewat kabupaten tetangga. Oleh sebab itu saya perlu jelaskan bahwa distrik Kokoda Utara ini terletak dua wilayah yang berbeda jangkauannya, yaitu di wilayah Kokoda Utara yang menduduki daerah Parapara, yaitu daerah rawa dan daerah tanah kering. Nama saya, nama lengkap Tresia Pentecosta Monamere, biasa disapa Tere atau Risa. Asal saya dari Nagekeo, Provinsi NTT. Profesi saya di sini sebagai ATLM. Kalau untuk kesan pertama, pastinya takut ya. Awal sampai ke sini belum tahu situasi, belum tahu keadaan di sini seperti apa. Yang pertama satu takut. Tapi bisa menyesuaikan dengan baik, jadi aman-aman saja sampai sekarang. Kalau pengalaman yang paling berkesan apa ya? Mungkin suasana di sini kan beda lah ya dengan kita di daerah asal. Kalau hal yang menantang mungkin dalam pekerjaan ya, kayak kita tahu saja pusling di puskesmas kita ini kan wilayah kerja kita kan jauh tuh. Nah, yang paling menantang itu ya ke Pusling ke Benawa, ke UK, dengan menyesuaikan kondisi kita dengan masyarakat di sana seperti apa. Kalau Pusling ke Benawa itu yang menantang itu perjalanannya. Medan untuk sampai ke sana itu yang memang betul-betul kita harus harus bisa, karena kan kita tahu sendiri di sana tuh banyak perjalanannya tuh susah, seperti kita melewati rawa kurang lebih 2 jam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yeki Darmawan, profesi nurse perawat. Saya berasal dari Jambi. Kesan pertama saat masuk di Kokoda Utara itu, wah, tempatnya yang jauh, perjalanannya yang panjang, mulai dari kabupaten sampai tiba di Kokoda Utara itu perjalanannya sangat panjang. Kita tiba malam hari, kita tidak tahu siapa yang sambut kita, tetapi ada sosok yang datang menyapa kita dengan sapaan selamat malam. Itu adalah Paman Ferdi, Kepala Puskesmas Kokoda Utara. Pertamanya masyarakat di sini sangat baik sekali, karena mereka mau membantu kita mengangkut barang dari pelabuhan sampai ke kopel kita yang ada di Karirif. Pengalaman berkesan saya pada saat di sini adalah saya dapat belajar apa yang belum saya ketahui, apa yang tidak saya dapatkan di bangku kuliah, apa yang tidak saya dapatkan berada di kota-kota besar, saya dapatkan berada di kampung ini. Mulai dari pembelajaran memberi obat, dari pelajaran
bagaimana cara menghadapi masyarakat, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan masyarakat yang baru, apalagi penanganan atau adaptasi pada masyarakat khususnya di Papua Barat ini sangat berbeda dengan adaptasi atau pendekatan pada masyarakat di Sumatera. Perkenalkan, nama saya Tabita Melaira. Saya jurusan sanitasi. Saya asal dari Ambon. Pertama kali menginjak kaki di Kokoda Utara, kaget karena ya yang kita tahu dunia semakin modern ya, tapi di sini sangat alami. Pokoknya belum ada listrik, jaringan juga nggak terlalu bagus, kemudian nggak ada aspal, transportasi juga tidak ada. Kemudian di sini masih sistem barter. Kesan ya selama saya bertugas di sini ada banyak kendala, karena yang pertama ini merupakan daerah yang sangat terpencil, wilayah kerjanya sangat luas, namun akses untuk ke tempat pelayanan dari kampung ke kampung tuh agak susah. Bukan agak susah, tapi memang sulit, karena kita harus melewati sungai yang begitu panjang, kemudian muara, laut, dan itu memakan waktu berhari-hari bahkan minggu untuk melakukan pelayanan. Nama saya Ari Anggara, asal saya dari Makassar, profesi saya sebagai tenaga kesehatan masyarakat. Kesan pertama itu waktu sampai di distrik Kokoda Utara, di mana menjadi lokus tim kami. Yang pertama adalah saya berpikir tempat ini apakah benar-benar lokasi tugas saya. Yang kedua, bagaimana saya bisa bertahan selama 2 tahun? Apakah saya benar-benar bisa melewati masa tugas sampai dengan selesai? Pengalaman yang paling berkesan adalah di mana awal penugasan di kurang lebih 9 hari kerja pertama, kami langsung mendapatkan kegiatan PKB, pelayanan kesehatan bergerak, di mana lokus kami menjadi tempat atau lokasi kegiatan yang dibawahi oleh Provinsi Papua Barat, mana kegiatan ini dilaksanakan di Kampung Udagaga, Kayu Biradona atau Kampung Uka. Kemudian di situ awal saya merasa saya berproses bagaimana menjadi tenaga Nusantara Sehat yang bekerja dengan banyak profesi. Kemudian saya tidak pernah berekspektasi bahwa tempat itu sejauh itu, dan tempat itu ternyata masih masuk dalam lokasi kerja yang tidak terjangkau Google Maps sama sekali, yang perjalanannya cukup jauh dan tantangannya juga cukup berat.
berasal dari Provinsi Jambi. Perasaan cemas, takut juga karena kan pas kita sampai itu malam hari ya, karena tidak di sini tidak waktu itu belum ada penerangan atau listrik, jadi kayak gelap gitu, hanya sedikit takut. Halo, perkenalkan nama saya Devsita Arifah Basuki, biasa dipanggil Dea, selaku nutrisionis di Nusantara 17 yang bertugas di Puskesmas Polda Utara. Saya berasal dari Jogja, Jawa. Pesan-pesan yang saya ingat saat pertama kali ke Polda Utara adalah perjalanan yang panjang. Maksud dari perjalanan panjang di sini adalah selain bagaimana petualangan kita untuk sampai ke tempat tugas di Polda Utara sendiri yang kita melewati banyak hal dan kita bawa banyak hal, adalah perjalanan yang panjang dengan bagaimana kita dapat mencapai target yang telah kita susun sebelumnya. Oke, terima kasih. Saya mungkin menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman Nusantara Sehat yang telah bergabung di sini selama kurang lebih 2 tahun. Ada banyak suka dan duka yang kita lalui bersama selama dalam pelayanan kita di Puskesmas Polda Utara. Banyak hal yang menjadi kendala dalam kita melaksanakan pelayanan di tempat kita. Mungkin terakhir kali ini teman-teman merasakan betapa jauhnya melangkahkan kaki ke Benawa, ke UK, ke Komunitas 1, Komunitas 2. Tapi itu menjadi suatu cerita yang sangat kalian tidak pernah akan lupakan, karena tidak akan pernah mendapatkan tempat pelayanan seperti yang kalian lalui selama kurang lebih 2 tahun. Mungkin kalian dapat nanti kedepannya dapat tempat kerja tidak akan seperti yang kalian dapatkan di Puskesmas Polda Utara. Ada banyak cerita yang kalian akan bawa pulang nanti kalau teman-teman balik. Ada cerita yang suka, ada yang cerita yang duka, ada yang cerita yang baik, ada yang cerita jelek. Itulah yang menjadi kenang-kenangan kalian ketika kalian meninggalkan kami, dan harapan kami ketika kalian mendapatkan tempat pekerjaan yang baru selama kalian di sini, selama berkarya di sini. Kalau ada yang hal-hal yang tidak baik selama melaksanakan tugas, itu ditinggalkan di sini saja biar nanti AYPI Komandan yang membawanya. Tapi kalau ada yang bagus, mungkin bisa diterapkan di tempat kerja yang baru nanti. Karena saya percaya tempat di sini tidak akan kalian dapatkan di tempat-tempat yang baru nanti, karena istilah masyarakat di sini bilang lain masakan, lain koki lain masakan. Pesan saya ucapan terima kasih untuk Yute dan Mantri yang pulang tinggalkan masyarakat Polda. Jadi khusus Kapolri dan Karir, ucapan terima kasih dan selamat jalan di tempat masing-masing. Tadi Paman bilang, Suster bilang, kami sampai di Sorong terbang ke masing-masing punya tempat. Bukan kita di Polda Utara, betul kembali tinggal sama-sama di kampung atau di dan Karir, tapi mereka yang tidak kecil. Saya, pengamatan saya, mereka datang dari jauh-jauh sampai di kita paling ujung Polda Utara. Kalau adik-adik semua bersedih, ada yang menangis, ada yang hatinya merasa kecewa kita mau pulang. Secara pribadi saya juga bersedih. Karena kenapa? Tidak hanya adik-adik saja yang berpisah dengan paman dan kakak suster di depan, tetapi saya juga berpisah dengan saudara-saudara saya. Saya tidak akan lagi bersama mereka berempat.
mereka akan pulang ke kampungnya. Mama Diki ke Sumatera, Suster Tere pulang, Suster Dini pulang, Suster Tabita juga pulang, saya juga pulang. Terima kasih semua. Program Nusantara Sehat ini sangat membantu, di mana di sela-sela kekosongan itu mereka hadir untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang boleh dikatakan maksimal menurut pemantauan kami di pemerintah distrik kami masing-masing. Terima kasih untuk kerja-kerja yang luar biasa untuk paman dan suster yang akan pulang ya, masa kontraknya sudah berakhir. Terima kasih untuk kerja-kerja yang luar biasa, pelayanan yang luar biasa. Kami tidak bisa membalas sesuatu apapun. Semua ini kita kerja untuk pelayanan masyarakat. Kita bagian dari itu, menjadi bagian dari amal bakti kita di setiap daerah mana yang kita ditugaskan. Terima kasih suster ini. Terima kasih Suster Tabita. Terima kasih Pak Mangari. Terima kasih Suster Tere. Terima kasih Pak Mandiki. I love you. Nusantara Sehat. Mantap. Mau lagi. The best. Jaya. Semangat. Sampai kita tua, sampai jadi debu, ku dilihat yang satu. Not dreaming, don't wake me, I'm not dreaming. Past times could never hold me down. Lost love, sweeter when it's finally found. I got the strangest feeling. This isn't our first time around. Apa bedanya minyak lintah di Papua sama di Sumatera? Kayak Anci jawab. Kalau di Papua itu berasal dari lintah Papua. Kalau Kalimantan berarti itu lintah dari Kalimantan. Itu klasik. Coba Palen, apa jawabanmu? Apa bedanya minyak lintah Papua sama minyak lintah di tempat lainnya? Kalau minyak lintah di Papua dia agak panjang. Dia punya ini tuh. Kalau di Sumatera dia pendek. Oh, beda memang. Iya, beda. Dia makanya orang paling suka tuh di Papua. Lintah di Papua karena dia dari dia panjang tuh. Dia panjang. Oh, gitu. Betul itu pamannya? Benar sekali. Terus betul kayak yang cewek? Main tahan lama. Gaya